Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tentang aspek hukum ketenagakerjaan tentang penempatan tenaga kerja. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Hal ini dilakukan sebagai review terhadap kelemahan beberapa undang-undang dan peraturan sebelumnya. Istilah akan antar kerja antar negara disamakan dengan istilah penempatan TKI, yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan, kemudian pendidikan, dan pelatihan, serta penampungan, persiapan pemberangkatan sampai negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Prinsip penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Yang pertama adalah bahwa perorangan itu dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri. Jadi, yang boleh menempatkan WNI di luar negeri itu harus berbadan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Prinsip selanjutnya adalah penempatan TKI di luar negeri itu dilakukan dengan negara yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah kita dan juga negara tersebut mempunyai peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja asing. Prinsip yang keempat adalah larangan penempatan calon TKI atau TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah setiap calon TKI atau TKI itu berhak atas perlindungan sejak dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pelaksana penempatan TKI di luar negeri itu ada dua, yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua pelaksana penempatan TKI swasta. Pemerintah itu adalah pemerintah NKRI yang terdiri atas presiden dan menteri. Kemudian pelaksana penempatan TKI swasta itu adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Namun demikian, juga ada beberapa pihak terkait, antara lain yaitu mitra usaha, pengguna jasa TKI, dan perusahaan. Mitra usaha ini adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna. Kemudian, pengguna jasa TKI adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI. Sedangkan perusahaan adalah perusahaan yang untuk kepentingannya sendiri yang berbadan hukum Indonesia yang membuka kantor di negara tujuan. Legalitas penempatan TKI di luar negeri itu ada tiga. Yang pertama, perjanjian kerjasama penempatan atau PKSP, kemudian perjanjian penempatan TKI, dan perjanjian kerja. PKSP adalah perjanjian tertulis yang dilakukan antara pelaksana penempatan TKI swasta dan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan. Sedangkan perjanjian penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk perjanjian kerja, itu adalah perjanjian tertulis antara TKI dan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.
Dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama, pemerintah harus mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI atau TKI, kemudian pemerintah wajib mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI. Pemerintah juga wajib membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga wajib melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. Serta pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum keberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Lalu, siapakah yang bisa menjadi calon TKI atau TKI? Nah, calon TKI adalah setiap WNI yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu di Snaker. Calon TKI harus memiliki dokumen antara lain KTP, ijazah, dan akta lahir. Kemudian akta perkawinan jika dia sudah menikah. Kemudian di situ harus ada izin suami atau istri atau wali. Lalu sertifikat kompetensi kerja, surat sehat, paspor, visa, kemudian perjanjian penempatan TKI, perjanjian kerja, dan kartu tanda kerja luar negeri atau KTKLN. Calon TKI atau TKI memiliki hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja. Haknya antara lain yang pertama, dia berhak untuk bekerja di luar negeri, kemudian dia berhak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri. Dia juga berhak untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan kerja di luar negeri. TKI atau calon TKI juga berhak untuk memperoleh kebebasan dalam menganut agama dan keyakinannya, serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya tersebut. Dia berhak atas upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan tempat dia bekerja. Lalu dia juga berhak untuk memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama seperti yang diperoleh oleh tenaga kerja asing lainnya. Calon TKI atau TKI juga berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat martabatnya dan pelanggaran hak-haknya. Dia wajib dan berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan ketika dia ingin pulang ke tempat asalnya. Kemudian dia juga berhak untuk memperoleh naskah perjanjian yang asli. Selain memiliki hak, calon TKI atau TKI juga memiliki kewajiban. Kewajibannya antara lain yang pertama, dia harus menaati peraturan perundang-undangan, baik yang ada di dalam negeri maupun di negara tujuan. Kemudian, dia harus menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja. Dia juga harus membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Calon TKI atau TKI juga wajib memberitahukan atau melaporkan kedatangannya, keberadaannya, dan kepulangannya kepada perwakilan RI di negara tujuan. Tata cara penempatan TKI meliputi 5 hal. Yang pertama, pra-penempatan TKI, perjanjian kerja, masa tunggu di penampungan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pra-penempatan TKI meliputi proses pengurusan surat izin pengesahan, perekrutan dan penyeleksian, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan, dan pemberangkatan calon TKI. Yang kedua, perjanjian kerja. Perjanjian kerja disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta sebelum TKI diberangkatkan ke negara tujuan.
Perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pengguna dan TKI menjadi dasar adanya hubungan kerja kedua pihak. Penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan jangka waktu perjanjian adalah 2 tahun, serta dapat diperpanjang selama 2 tahun. Yang ketiga adalah masa tunggu di penampungan. Sebelum pemberangkatan, setiap pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI. Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. Yang keempat, masa penempatan. Dalam masa penempatan, TKI wajib melaporkan kedatangannya di perwakilan RI di negara tujuan. Kewajiban melaporkan tersebut bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. Yang kelima adalah purna penempatan. Setiap TKI yang akan pulang ke RI itu wajib lapor dulu kepada perwakilan RI di negara tujuan. Kepulangan TKI sampai di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. Perlindungan TKI dan penyelesaian perselisihan. Setiap calon TKI atau TKI berhak dilindungi oleh pemerintah sejak pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Pelaksana penempatan TKI swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI atau TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan. Apabila terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta tentang pelaksanaan perjanjian penempatan, maka diupayakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah. Jika tidak tercapai, dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten kota, provinsi, atau pusat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, Pemprov, dan Pemkab. Pengawasan juga dilakukan oleh perwakilan RI yang ada di negara tujuan. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemprov dan Pemkab atau Pemkot wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan pelindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya itu sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri. Baik, demikian penjelasan saya hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya melalui forum diskusi yang saya sediakan di Elita atau WA grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dalam perkuliahan selanjutnya minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.